Cek. Nanti ini gue slide. Oh, biasa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu ya pada pertemuan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sabun dan sampo. Nah, sabun dan sampo ini pasti semua sudah tahu ya. Ini adalah kosmetik, salah satu kosmetik yang selalu kita pakai, baik perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak maupun dewasa, orang tua. Jadi semua memakai kosmetik ini. Nah, kita akan membahas tentang kedua kosmetik ini ya. Yang pertama adalah sabun. Pasti semua sudah tahu apa itu sabun. Nah, sabun adalah bahan yang digunakan bersama dengan air untuk mencuci dan membersihkan kotoran. Nah, sabun ini terbuat dari bahan alami, yaitu minyak atau lemak ya, dan alkali. Yang digunakan adalah basa kuat. Nah, biasanya yang digunakan basanya itu berupa sodium hidroksida atau KOH. Kalau NaOH biasanya digunakan untuk membuat sabun padat, untuk KOH yaitu untuk membuat sabun cair. Nah, pada akhir pembuatan sabun umumnya ditambahkan bahan pewarna, pewangi untuk meningkatkan karakteristik sabun dan menambah nilai jual tentunya ya. Pewarnanya bebas dan pewanginya bisa kita pilih sesuai dengan biasanya karena kita mau jual ya, biasanya sesuai dengan yang biasa disenangi oleh pemakai kayak gitu. Kemudian sabun mandi merupakan sabun natrium yang pada umumnya ditambah zat pewangi atau antiseptik, digunakan untuk membersihkan tubuh manusia dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Ini menurut SNI tahun 94. Sabun mandi banyak jenisnya. Nah, umumnya masyarakat mengenal sabun keras dan sabun lunak dan bentuk di antara keduanya. Nah, kalau sekarang sih sabunnya itu sabun keras ya, sabun padat maksudnya, sama sabun cair. Nah, tingkat keras dan lunaknya sabun dapat diatur dengan menambahkan bahan kimia yang berfungsi untuk sabun. Cuman kalau sekarang orang lebih simpel ya menggunakan sabun cair, karena kalau sabun cair itu kan bisa dipakai sampai habis, tapi kalau sabun padat kan biasanya kalau sudah kecil itu orang sudah malas ya menggunakannya, karena kan kalau biasanya kalau sudah kecil, sudah seperempatnya gitu, misalnya dari besarnya, dari misalnya ukurannya berapa gram gitu ya, bobotnya berapa gram, udah seperempatnya itu orang sudah malas menggunakan karena biasanya pewanginya aja sudah hilang, jadi kalau dipakai lagi tuh sudah tidak menghasilkan bau wangi lagi, jadi orang sekarang itu lebih memilih untuk menggunakan sabun cair. Nah, ini adalah beberapa bentuk sabun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kalau dulu itu sabun itu ada beberapa bentuk ya, ada sabun bubuk, cair, keras, cuci, sabun colek. Nah, ini sabun colek juga sudah tidak musim lagi. Dulu sabun colek itu banyak digunakan karena sabun colek ini adalah sabun yang lunak, biasanya untuk mencuci pakaian, piring dan sebagainya. Nah, digunakan dengan cara mencoleknya sedikit-sedikit. Itu dulu ya sekarang juga masih ada sih sebenarnya, karena sabun colek ini irit, terus bisa digunakan berbagai macam kepentingan ya. Kemudian sabun cukur, ini tersedia dalam bentuk krim atau padat. Kemudian sabun harum, ini biasanya digunakan untuk sabun mandi. Kemudian ada karbol, yaitu sabun yang dibuat dengan campuran karbol, biasanya digunakan oleh orang yang punya penyakit kulit yang ringan. Jadi ini biasanya sabun-sabun untuk antiseptik ya.
Kemudian untuk jenis sabun berdasarkan kejernihannya. Ya, jadi mungkin kalian sudah pernah lihat ya jenis-jenis sabun yang ada atau enggak bahkan sudah menggunakan mencoba-mencoba ya. Mencoba-coba jenis sabun-sabunnya itu. Yang pertama adalah sabun tidak transparan. Ini adalah jenis sabun yang biasa digunakan sehari-hari. Kemudian sabun transparan adalah sabun yang penampakannya lebih berkilau dan lebih bening. Sehingga sisi belakang sabun terlihat dari sisi depannya. Jadi sabunnya itu transparan. Bagus sih bentuk sabunnya. Kemudian ada sabun agak transparan. Dan sabun transparan hampir sama, hanya penampakannya berbeda. Tapi cerah dan tembus cahaya tetapi tidak terlalu bening. Kemudian sabun Opakwe adalah jenis sabun batang, yaitu sabun mandi yang paling sering dijumpai. Berbagai merek sabun tidak tembus cahaya ini tersedia di pasaran. Nah, ini contoh-contohnya ya, mungkin kalian semuanya sudah memakainya. Ada sabun Look, Give, Liboy, Dettol, Nuvo, dan lain-lain. Dan ini sabun ini biasa diiklankan di TV ya. Di TV udah biasa diiklankan bintang-bintang artis-artis lah, oleh artis-artis, sehingga kita jadi ingin ikut memakai sabun tersebut. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya. Ini adalah sabun, bentuk-bentuk sabun. Ini ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk love kayak gini, ada yang bentuk oval. Nah, ini di sini untuk yang sekarang juga malah sabun-sabun ini biasanya juga karena bentuknya yang lucu-lucu ya, bisa digunakan untuk souvenir. Biasanya souvenir pengantin itu nanti dibungkus lagi pakai plastik yang bagus, terus itu di situ nanti digunakan untuk souvenir acara-acara kawinan seperti itu. Kemudian jenis sabun berdasarkan fungsi bahan di dalamnya. Nah, ini jenis sabunnya itu ada dua ya, ada sabun alami, ini disebut natural soap, yaitu sabun yang komponennya berupa bahan alami. Namun demikian, jika reaksi saponifikasi digunakan, maka pasti menggunakan bahan kimia alkali seperti NaOH atau KOH. Hanya saja proporsinya yang dibuat lebih kecil sehingga bisa diklaim sebagai sabun alami. Jadi sabun alami ini sebenarnya nggak alami-alami sekali ya, karena tetap menggunakan bahan kimia yaitu NaOH dan atau KOH. Kemudian sabun scrub. Sabun scrub ini memiliki tekstur kasar, jadi ada apa ya, kasar-kasarnya gitu. Dengan sabun yang mengandung scrub, maka pengelupasan sel kulit mati dan kotoran yang menempel menjadi lebih mudah. Jadi ini sengaja dibikin ada yang kasar-kasarnya itu karena diharapkan kasar-kasar itu seperti lulur ya, seperti lulur yang ketika digosokkan ke kulit itu menjadikan kulit mengelupas. Nah, ini sebaiknya kalian tidak boleh sering-sering menggunakan scrub ini karena bisa jadi kulit menjadi kering karena kan sel kulitnya atau enggak pelembab yang ada di atas kulit ini kan jadi hilang kalau kita selalu menggunakan scrub. Kemudian ada sabun jerawat atau enggak acne shop. Ini sesuai dengan namanya, sabun jerawat dibuat dengan kandungan bahan aktif yang dapat menetralisir jerawat. Sabun transparan yang kaya alkohol dan gliserin dapat menjadi pilihan untuk mengatasi masalah jerawat. Biasanya sabun jerawat ini disebut juga biasanya sabun antiseptik ya, biasanya mengandung sulfur. Jadi sabun jerawatnya ini ada kandungan sulfurnya, nah itu yang bisa digunakan untuk mengeringkan jerawat. Kemudian ada sabun busa atau enggak foam shop. Nah ini biasanya ini sabunnya memang sabunnya itu khusus busa. Jadi bentuknya itu memang busanya banyak. Ini biasanya untuk berendam atau enggak relaksasi. Jadi memang ini biasanya ditaruh di bak mandi yang besar, kemudian dimasukkan foam shop ini. Nah biasanya ini digunakan untuk
berendam berlama-lama seperti itu. Nah, sabun ini biasanya diperkaya dengan foam agent dalam formulanya sehingga pada saat diaplikasikan akan membentuk busa yang banyak. Selain ini biasanya juga sabun busa ini biasanya juga untuk anak-anak ya. Kan kalau anak-anak itu kan seneng ya dengan mainan sabun, dengan mainan busanya gitu ya. Jadi biasanya sabun anak-anak juga dibuat bentuk ini, sabun foam soap ini. Nanti mereka kan biasanya kalau anak-anak itu kan sukanya berlama-lama mandi ya. Nah itu sabun itu bisa sekalian untuk mainan seperti itu. Nah ini kemudian jenis sabun berdasarkan wujud fisiknya. Ini ada sabun batang, sabun cair, kemudian krim dan gel, ini bentuknya sabun colek. Kemudian ada juga yang bentuk fisiknya itu serbuk. Kemudian kita ke bahan pembuatan sabun. Berdasarkan cara atau reaksi pembuatan sabun dan bahan yang digunakan dalam pembuatan, maka sabun didefinisikan sebagai garam alkali dari rantai panjang trigliserida. Nah, ini trigliserida ini tersusun atas asam lemak. Perlu Anda tahu bahwa reaksi kimia yang digunakan dalam pembuatan sabun ini disebut reaksi saponifikasi atau penyabunan. Nah, ini minyak dan alkali ya. Dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa bahan dasar sabun adalah bahan alami berupa trigliserid, yaitu berupa asam lemak, dan bahan kimia yang berupa alkali kuat. Nah, ini nanti kemudian direaksikan, kemudian membentuk garam. Kemudian ini sabun cair dan sabun padat itu berbeda ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk membuat sabun padat biasanya digunakan adalah basanya itu menggunakan natrium hidroksida. Kemudian untuk yang sabun cair biasanya proses penyabunannya itu menggunakan basa yang digunakan adalah KOH. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, sabun mengalami metamorfosis dalam hal warna dan bentuk sediaan. Nah, sabun juga tersedia dalam bentuk serbuk. Masyarakat mengenalnya dengan deterjen. Deterjen terbuat dari bahan yang disebut dengan surfaktan atau surfaktan. Nah, ini jadi sudah berbentuknya itu udah nggak bentuk harus proses penyabunan ya. Jadi di bahan bakunya itu sudah ada bentuk surfaktannya atau enggak deterjennya itu. Jadi kita sudah gampang tidak perlu memproseskan proses antara lemak dengan NaOH-nya ya dengan basanya, tapi bisa langsung sudah terbentuk. Jadi lebih mudah karena kalau misalnya kita memang kadang-kadang ya sulit ya kalau misalnya kita minyak ditambah basa itu untuk proses penyabunannya kadang-kadang nggak jadi. Nah, ini di pasaran sabun itu sudah bentuk pengertian sabun jadi berkembang ya berdasarkan bahan pembuatannya. Kemudian untuk standar mutu sabun mandi ini menurut SNI ya, jadi setelah dibuat itu kita harus ada standarnya ya, atau enggak kita tuh akan ada uji-uji uji-uji mutu dari sabun tersebut karena kan sabun ini kan akan digunakan oleh manusia ya, terutama manusia ya, sehingga benar-benar harus diuji mutunya terutama yang diaplikasikan langsung ke kulit manusia ya. Kan ada juga ya sabun yang untuk misalnya untuk cuci piring, untuk cuci baju. Nah, apalagi ini yang untuk sabun mandi ini benar-benar harus diuji mutunya menurut SNI. Nah, ini adalah uji-uji ya yang harus dilakukan untuk mutu sabun mandi yang dibuat. Nah, yang pertama untuk kriterianya yaitu kadar air. Nah, ini kadar air ini
hasil ujinya itu maksimal adalah 15%. Kemudian untuk total lemaknya itu minimal 65%. Kemudian bahan tak larut dalam etanol ini maksimal 5%. Kemudian alkali bebas dihitung sebagai NaOH ini maksimal 0,1. Nah, apalagi yang ini ya, jadi yang 4 ini udah harus benar-benar dijaga karena semakin tinggi kadarnya itu pH-nya akan tinggi. Dengan pH-nya tinggi ini nanti bisa jadi nanti akan menyebabkan iritasi kulit menjadi kering. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya ini adalah salah satu contoh karakteristik sabun padat ya. Nah, ini ada di sini ada kandungan-kandungan lain ya. Jadi ada karotenoidnya, ada ini adalah salah satu contoh. Jadi pembuatan sabun dengan kandungan karotenoid. Jadi di sini ada karotenoid 5%, 10%, 15%. Nah, ini diuji aktivitas antioksidannya. Ini dilihat ya, ada IC50-nya dengan karotenoid 5%, dia menghasilkan IC50 66,42. Kemudian untuk 10% menghasilkan 59,18 mikrogram per mili. Kemudian untuk yang kandungan karotenoidnya 15% itu menghasilkan 10,21 mikrogram per mili. Kemudian warnanya ini beda-beda ya untuk kandungan yang dengan berbagai presentasi karotenoid. Kalau pH, kadar air, hardness, asam lemak bebas, lemak tidak tersabunkan, stabilitas ini semua sama. Nah, ini tadi yang padat, ini kemudian yang cair. Ini adalah contoh ya, contoh sabun cair dengan menggunakan kolagen. Nah, ini dengan berbagai macam kolagen ya. Di sini ada kolagen menggunakan ikan kurisi, ada kolagen menggunakan ikan tenggiri. Kemudian di sini ada kolagen menggunakan ikan kakap. Di sini yang dilihat adalah pH, alkali bebas, kestabilan busa, dan viskositas. Nah, jadi untuk hari ini kita belajar tentang sabun ya. Ini adalah materi kosmetik sediaan sabun, baik sabun cair maupun sabun padat untuk mandi. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa disampaikan via setelah ini ya. Terima kasih. Terima kasih untuk mendengarkan materi dari saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Coba masuk enggak? Coba diedit.